nggak ada uang yang dia korupsi dari APBN, tapi kesalahan dia yang dia lupa, dia menjadi menteri di negara yang sakit. Tujuan utama menjadi pejabat atau menteri di negara yang sakit seperti Indonesia, itu bukan untuk kemajuan, tapi untuk menyenangkan semua hati yang ada di beberapa titik. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya sedih sekali ketika melihat Nadiem Makarim harus dijadikan tersangka, harus diborgol dan mengenakan rompi pink dari Kejaksaan Agung. Meskipun ini tidak mengagetkan, meskipun saya sudah tahu sejak awal, sejak Nadiem diperiksa, saya tahu bahwa dia akan menjadi tersangka, tapi tetap saja ketika diumumkan menjadi tersangka, ketika melihat Nadiem diborgol dan mengenakan rompi pink, itu sangat menyedihkan gitu, karena tidak terbayang bagi saya untuk menjadi seorang Nadiem Makarim gitu. Saya nggak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran Nadiem ketika melihat tangannya diborgol oleh orang lain dan dia ditetapkan sebagai tersangka. Karena soal Nadiem Makarim dan kasus Chromebook ini, itu bagi saya kurang lebih sama seperti kasusnya Tom Lembong. Nggak persis, tapi kurang lebih sama. Yang pada intinya, Nadiem Makarim juga nggak mendapatkan uang dari keputusan atau kebijakan yang dia ambil. Dia nggak korupsi. Dia tidak memperkaya diri. Dia tidak menikmati uang APBN yang ada. Dia nggak mengambil keuntungan dan dia tidak memperkaya pihak lain. Kesalahan dia satu-satunya yang sampai sekarang itu dituduhkan kepada Nadiem Makarim hanya soal bagaimana dia membuat pengadaan Chromebook secara spesifik. Itu tuduhan dari Kejaksaan Agung. Jadi kesalahan Nadiem hanya itu, hanya menyalahi aturan pengadaan. Karena Nadiem maunya Chromebook dan kemudian membuat aturan-aturan supaya yang dibeli adalah Chromebook milik Google. Jadi hanya itu salah Nadiem Makarim. Selebihnya nggak ada. Dia nggak korupsi, dia tidak menikmati, dia tidak memperkaya pihak lain, dia hanya mau Chromebook. Karena dalam pikiran atau keyakinan Nadiem Makarim, kalau dia membuat pengadaan Chromebook, itu dia beli laptop sudah gratis dengan OS dan sistem yang ada di dalam. Itu pikiran sederhana dia. Dia pengen efisien, dia pengen program ini jalan dengan dana yang sangat terbatas, dan itulah yang harus dia lakukan. Dia nggak bisa beli laptop lain, karena kalau beli laptop lain yang OS-nya Windows dan sebagainya, ya itu harus berbayar. Itu harus bayar lisensi, perpanjangan, dan sistem-sistem yang lain juga harus bayar. Nah, pemerintah atau Kemendikbud nggak bisa, nggak punya cukup dana kalau kemudian harus menggunakan laptop merek lain yang tidak include dengan OS-nya. Jadi pemikiran seorang Nadiem Makarim, seorang anak muda yang cukup revolusioner di Indonesia, hari ini kemudian disalahkan dan dianggap korupsi hanya karena dia memaksa atau ngotot minta Chromebook. Hanya Chromebook yang akan diadakan dan dia tidak mau laptop lain, karena untuk efisiensi dan supaya program yang dia buat ini berjalan. Kalau melihat sosok atau latar belakang seorang Nadiem sebagai anak muda yang revolusioner, yang kemudian mengubah dan menciptakan perubahan terkait ojek di Indonesia yang semula hanya di pangkalan, hanya nunggu penumpang di pos masing-masing yang jaraknya terbatas dan kemudian balik lagi ke pos menunggu orang atau menunggu customer, dan kemudian diubah secara online lewat Gojek dan membuat para driver ojek online hari ini begitu dinamis, bisa jalan begitu panjang sekali, mendapatkan orderan dari berbagai penjuru, dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Konsumen atau customernya adalah rata-rata orang-orang baru yang nggak pernah menggunakan jasa mereka, dan kemudian membuat para tukang ojek online yang selama ini sering nongkrong di pangkalan, kemudian sekarang begitu sibuk dari siang sampai malam. Itu adalah sebuah terobosan, perubahan yang sepatutnya kita jadikan bagian dari sejarah
revolusi atau sejarah perubahan di Indonesia gitu. Karena apa yang dilakukan Nadiem ternyata setelah itu tidak cukup sampai di ojek, berlanjut kepada taksi, payment, kepada beragam jasa yang tersedia di Gojek untuk kebutuhan harian masyarakat, dan itu membutuhkan pemikiran orang yang kreatif dan bisa mendobrak perubahan. Itulah Nadiem Makarim. Dia ketika punya satu keyakinan, ketika dia punya satu keinginan, dia laksanakan keinginan itu dengan cara-cara yang menurut dia itu benar. Itulah yang dia lakukan ketika dia melakukan pengadaan Chromebook kemarin. Dia merasa bahwa Chromebook satu-satunya kemungkinan yang bisa membuat sekolah-sekolah di Indonesia ini bisa sedikit terangkat atau naik dari level menengah ke atas. Hanya Chromebook dalam keyakinan Nadiem Makarim. Apakah nggak bisa laptop lain? Nggak bisa kalau secara hitung-hitungan gitu. Kalau laptop lain, ya OS-nya nggak include, bayar lagi. Kemudian juga nggak semua orang bisa membayar itu secara mandiri. Dan kalau dibebankan kepada pemerintah, ya pemerintahnya juga nggak punya uang. Makanya Nadiem ngotot hanya mau Chromebook. Karena ini sedikit tidak perlu terlalu disebarkan, nggak usah dipotong yang ini gitu ya. Karena saya kalau ngelihat dari apa yang terjadi dan pengadaan Chromebook ini dilakukan oleh Nadiem, saya curiga ada kekhawatiran dalam diri Nadiem kalau dia tidak memilih Chromebook, kalau dia tidak menggunakan Chromebook dan kemudian ya menerima vendor-vendor atau laptop-laptop dari merek lain yang OS-nya Windows. Dia khawatir. Kenapa? Khawatir kalau itu terjadi gitu ya. Kemungkinannya dua. Kalau ada laptop pengadaan di luar Chromebook, maka dia harus bayar OS-nya dan itu mahal. Dan nggak cuma OS, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam juga harus bayar gitu. Bukan cuma OS, dan itu sekali lagi mahal. Kalau kemudian yang digunakan oleh masyarakat itu ya asli tapi palsu gitu ya, yang tidak bayar, bisa gitu. Tapi atas nama pemerintah ini kemudian bisa jadi masalah besar gitu. Jadi kita jadi seperti negara yang melegalkan pemalsuan itu atau bajakan. Kalau itu tidak menggunakan OS asli tapi palsu atau tidak bisa membeli OS yang asli, maka kemungkinan yang kedua, proyek ini hanya akan menganggarkan laptop dan setelah itu nggak ada programnya, nggak ada kelanjutannya. Jadi Nadiem khawatir dengan situasi yang seperti itu. Makanya dia pilih Chromebook yang mungkin dibiayai, yang bisa untuk kemudian dijalankan di berbagai sekolah. Karena hanya itu yang memungkinkan. Itu jalan satu-satunya. Tapi ya kengototannya atau keinginannya untuk bisa membuat perubahan pendidikan di Indonesia, itu kemudian merugikan pihak lain yang nggak dapat proyek gitu. Ini nggak usah di-search, nggak usah di-googling gitu ya. Soal pengadaan laptop ini, itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu kan ada yang ngotot pengen mensupport, pengen menjadi pendukungnya untuk pengadaan laptop gitu. Jadi supaya tidak hanya Chromebook. Ada tuh pihak-pihak terkait gitu ya. Nggak usah di-googling, nanti mudah ketahuannya kan. Ya karena kalau beli Chromebook ke Google itu kan langsung, nggak ada perantara, nggak ada pihak ketiga, nggak ada pihak-pihak yang tidak penting gitu. Kalau pengadaannya kepada laptop, kepada merek tertentu misalkan, itu ada perantaranya, nanti ada biaya OS-nya, ada biaya aplikasinya, dan itu mahal sekali dan banyak sekali yang kemudian membuat program ini jadi kayak bermasalah gitu. Jadi pada akhirnya saya melihat nggak ada uang yang diambil sama Nadiem Makarim, nggak ada uang yang dia korupsi dari APBN, tapi kesalahan dia yang dia lupa, dia menjadi menteri di negara yang sakit. Tujuan utama menjadi pejabat atau menteri di negara yang sakit seperti Indonesia itu bukan untuk kemajuan, tapi untuk menyenangkan semua hati yang ada di beberapa titik atau menyenangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi perubahan, kemajuan seperti Gojek gitu ya, itu bukan tujuan gitu. Tujuan menjadi pejabat, menjadi menteri itu harus kompromi
dan menyenangkan orang-orang yang harus disenangkan. Kalau orang-orang ini tidak disenangkan, ya berakhir seperti ini gitu. Inilah ujungnya, dan ya selalu ada celah untuk mempermasalahkan dari kebijakan yang diambil. Karena kalau kita mau bicara soal menteri hari ini, siapapun itu pasti ada yang melanggar. Pasti ada yang bisa dijadikan koruptor gitu ya, meskipun mereka tidak korupsi. Jadi kesalahan fatal Nadiem adalah dia tidak menyadari bahwa dia menjadi pejabat atau menteri di negara yang seperti ini. Masalah fatal lainnya, Nadiem seharusnya sejak awal dia nggak usah balik ke Indonesia. Karena anak muda revolusioner, anak muda yang dinamis, yang bisa memberikan perubahan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat, itu tidak dibutuhkan sama negara ini. Negara ini hanya membutuhkan anak muda yang didukung karena bapaknya, anak muda yang pelongo-pelongo yang nggak tahu apa-apa. Negara ini membutuhkan itu. Negara ini membutuhkan anak muda yang ngeblank ketika ditanya sama wartawan. Gitu kan. Ya, negara ini membutuhkan anak-anak muda yang tidak berkualitas gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang tuanya terlihat berkualitas gitu. Jadi orang seperti Nadiem Makarim ini mengganggu gitu ya. Terlihat tidak dibutuhkan, tidak penting, sehingga ya sekarang ketika dia menjadi tersangka, itu pasti ditepuk tangani sama banyak orang gitu. Syukurin deh gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anak bodoh, anak-anak pelongo-pelongo itu nggak punya saingan. Nadiem masih sebagai pendiri Gojek, sebagai orang yang melakukan perubahan di Indonesia gitu. Ya anak-anak yang pelongo-pelongo jadi kelihatan jauh sekali. Tapi kalau Nadiem jadi koruptor gitu ya, dilabeli koruptor hari ini, maka anak-anak yang tidak berkualitas, yang sudah terlanjur menjadi pejabat, itu akan terlihat keren. Itu aja tujuannya gitu. Jadi ya Indonesia memang tidak membutuhkan Nadiem Makarim gitu ya. Untuk menjadi menteri itu bukan untuk memberikan kemajuan atau dampak positif, tapi lebih kepada memberikan cuan atau bisa melakukan kompromi kepada pihak-pihak lain. Yang dibutuhkan negara kita untuk menjadi menteri bukan orang tampan seperti Nadiem atau Tom Lembong, bukan orang yang pintar, bukan orang yang sukses, yang cerdas, yang revolusioner, tapi lebih kepada orang-orang yang tidak berguna gitu. Kalau bisa jelek dan bodoh ya. Itu yang dibutuhkan negara kita gitu. Yang setiap kalimatnya itu bisa menimbulkan kontroversi, dipertanyakan, dan kemudian berakhir dengan permintaan maaf. Itulah yang dibutuhkan sama negara kita. Menteri-menteri kita hari ini, dalam beberapa bulan terakhir, kan melakukan itu semua. Mengucapkan kalimat-kalimat bodoh, kalimat-kalimat yang mungkin niatnya bercanda tapi melukai hati orang lain, yang salah informasi, yang tidak mengerti permasalahan aslinya. Itulah pejabat-pejabat kita hari ini. Dan Nadiem, saya nggak tahu dan saya nggak bisa melakukan pembelaan kepada Nadiem, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh banyak orang, dan kemudian kita sama-sama meyakini, menyadari bahwa ya negara kita masih seperti ini. Sehingga ke depan kita perlu menyesuaikan cara bermain dan sudut pandang menilai dan melihat negara ini seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.